Welcome to SMA Santa Maria Kabanjahe. Bertemu dengan Pak LG Loresius Guru Singa. Bapak membawakan peminatan di kelas 10 IPA 1, 2, 3, 4. Nah, harapan Bapak di pertemuan daring yang pertama ini kalian bisa memberikan yang terbaik. Bersama Pak LG kita akan membahas matematika peminatan. Untuk itu anak Bapak seluruhnya berikan yang terbaik agar nilaimu maksimal di semester ini. Karena semester ini merupakan nilai pondasimu untuk mendapatkan jalur undangan supaya nanti nilaimu meningkat. Untuk itu anak-anak Bapak, di pertemuan daring yang pertama ini kita akan membahas fungsi eksponensial. Di pertemuan daring yang pertama ini Bapak sudah berharap nilaimu nanti bagus. Kerjakan tugasmu dengan baik. Untuk buku tugas, buku catatan ada di YouTube Bapak dengan judul pengumuman buku. Bisa ditonton dan dilakukan dengan baik. Anak-anak Bapak seluruhnya, terima salam Bapak, salam sehat dan salam SMP. Semangat, fraternitas, Dina. Tuhan memberkati dan selamat belajar. Oke, anak-anak Bapak kelas 10, kita akan membuka bab yang pertama, yaitu fungsi persamaan dan pertidaksamaan eksponensial. Tapi untuk pertemuan yang pertama, kita akan membahas fungsi eksponensial bersama Pak LG. Oke, sebelum kita masuk ke materi SMA, Bapak akan jelaskan atau mengingatkan kembali, katanya di sini yuk mengingat kembali pelajaran kalian waktu SMP. Untuk sembarang bilangan real A dan B serta sembarang bilangan bulat M dan N berlaku. Sebelum ke situ, bilangan real adalah apa ya? Bilangan bulat adalah apa ya? Coba letakkan di kolom komentar YouTube ini. Bilangan real adalah titik-titik, bilangan bulat adalah titik-titik. Letakkan dengan format, tulis nanti di situ nama, kelas, dan jawaban. Jadi di jawaban itulah kamu letakkan nanti bilangan real adalah, bilangan bulat adalah. Oke nakku, yang pertama katanya A pangkat 0 sama dengan 1 dengan A tidak sama dengan 0. Contoh, kalau Bapak buat 5 pangkat 0, berarti jawabannya 1. 100 pangkat 0, 1 juga. Gampang kali. 5 juta pangkat 0, 1. Jadi setiap A di pangkat 0 sama dengan 1. Gitu dia ya. Gampang dong. Yang kedua, A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Kita buat contoh. Contohnya Bapak buat 2 pangkat negatif 2. 2 pangkat negatif 2 artinya apa? A-nya berapa? A pangkat min N. Ini dia kan. Berarti kita ubah 1 per A pangkat N. A-nya 2. N-nya negatif 2. Atau N-nya 2 karena pakai negatif. Berarti A pangkat N 2 pangkat 2. Tinggal kita buat gitu. Berarti ini apa? 1 per 2 pangkat 2. 4. Contoh lain. 5 pangkat negatif 6. Itu artinya berapa? 1 per 5 pangkat 6. Udah, sampai sini pun Bapak terima. Kalau nanti kata soal sederhanakan atau selesaikan, maka nanti ini sampai habislah kalian buat. Sekarang kita masuk ke bentuk yang ketiga. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Pangkatnya kita tambah. Contoh soal 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4. Gampang ya. Berarti 2 pangkat 3 tambah 4 sama dengan 2 pangkat 7. Gampang. Yang lebih imut Bapak buat yang agak imut, dia agak lucu, ya kan? Kalian kan suka yang lucu-lucu kan? 4 pangkat 1 tambah akar 2 dikali 4 pangkat 1 kurang akar 2. Rumit sekali Pak. Tidak rumit. Kita kerjakan. A juga. A. Berarti tinggal 4 dibuat. Pangkatnya tinggal ditambahkan. 1 tambah akar 2 tambah 1 kurang akar 2. Pas ya, sama dengan 4 pangkat 1
tambah 1 yang sama dia. Sejenis. Ini pun kan sejenis. Oke. 1 tambah 1. 2. Akar 2 kurang akar 2. Akar 2 kurang akar 2. Kan samanya ini. 1 kurang 1. 1 kurang 1, 0. Akar 2 kurang akar 2, 0. Berarti tidak usah ditulis. 4 pangkat 2 sama dengan 16. Gampang ya. Berikutnya. AB pangkat M itu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Bapak buat contoh. 4 dikali 3 pangkat 2. Itu artinya apa? 4 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Berapa ini? 4 pangkat 2. 16 kali 9. Sama dengan 144. Gitu dia. Sekarang ada lagi contoh. Yang imut. 3 kali 5 pangkat 2x kurang 1. Lucu sekali ya. Berarti apa anakku? 3 pangkat 2x kurang 1 dikali 5 pangkat 2x kurang 1. Kalau sudah SMA, kali itu tandanya titik ya, lambangnya. Berarti ini artinya 3 kali 5. 15 pangkat 2x kurang 1. Jadi balik seperti ini, ya kan? Sekarang kita masuk ke bentuk yang kelima. A pangkat N pangkat M itu sama dengan A pangkat M dikali N. Berarti pangkat dikali pangkat. Gitu dia. Contoh, 2 pangkat 3 pangkat 4. Itu artinya 2 dikali 3 kali 4. Boleh 4 kali 3. Perkalian kan komutatif kan. Berarti ini 2 pangkat 12. Lanjut. 3 pangkat akar 2 dikali 2. Itu sama dengan apa anakku? 3 2 dikali akar 2. Berarti ini sama dengan 3 2 akar 2. 3 pangkat 2 akar 2. Bisa ya? Ataupun boleh 3 pangkat 2 berapa? 3 pangkat 2 9 pangkat akar 2. Boleh juga kan? Begitu dia. Untuk yang berikut, yang keenam, A pangkat M per A pangkat N itu artinya atau sama dengan A pangkat M dikurang N. Dengan A tidak sama dengan 0. Contohnya Pak, boleh 5 pangkat 3 per 5 pangkat 2. Itu artinya apa? 5 pangkat 3 kurang 2. Sama dengan 5 pangkat 1. 5 pangkat 1 berapa? 5. Lanjut, yang imut lah Pak. Oke. Yang imut kata kalian, boleh kita coba. 6 pangkat X tambah 2 per 6 pangkat 2 kurang X. Gampang, kita selesaikan. Berarti 6 pangkatnya X tambah 2 dikurang. Kan gitu? Kurang N. Ini N, buka kurung. Jangan lupa ya anakku, harus buka kurung, barulah kalian isi N-nya. 2 kurang X. Kalau nggak kalian buat nanti buka kurungnya, pasti salah. Ini sama dengan 6 pangkat X tambah 2. Negatif kali 2, negatif 2. Negatif kali negatif X, positif X. Siapa yang bisa mati sini? 2 kurang 2. Ini artinya 6 pangkat X tambah X. Ayam tambah ayam berarti 2 ayam. Berarti di sini 2X. Kalau X kali X, X kuadrat. Jangan salah ya. Berarti jawabannya 6 pangkat 2X. Selanjutnya kita masuk ke bentuk yang ketujuh. A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N dengan B tidak sama dengan 0. Contoh, 5 per 3 pangkat 4. Itu artinya apa anakku? 5 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Oke, contoh pertama ini. Sekarang contoh yang kedua. P kuadrat per Q pangkat 3 pangkat 5. Oke. Gampang. P pangkat 2 pangkat 5 per Q pangkat 3 pangkat 5. Oke, kalau jumpa seperti ini tadi kayak mana? Pangkatnya dikalikan, masih lengket ini. Ya, berarti P pangkat 2 kali 5, 10 per Q pangkat 15. Gampang ya? Lanjut.
Sekarang bentuk yang ke-8, A pangkat M per N itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M dengan N lebih dari sama dengan 2, N itu elemen bilangan asli. Contoh soal 81 pangkat 3 per 4. Oke, kita kerjakan. Berarti akar dari siapa nakku? Pangkatnya ini M, N. Berarti ini si M, ini si N kan? Masukkan. Berarti sini 4, ini 81 pangkat M, 3. Oke, bagaimana melanjutkannya ini Pak? Gampang. Akar dari 81 itu berapa kita pecah? Berapa pangkat berapa? Usahakan kalau kalian mau mecah harus sama dengan yang ini. Supaya nanti bisa kita matikan. Berarti berapa nakku? 3 pangkat 4. Coba. 3 pangkat 4 itu sama dengan berapa? 3 kali 3 kali 3 kali 3. Kan ya? 3 pangkat 4 berarti berapa? 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. 27 kali 3 81. Pas ya? Berarti 3 pangkat 4 pangkat 3. Di sini ada 4. Sama dengan akar dari sifat yang pertama tadi atau yang kedua yang bisa kita tukar. Oh, ini dia masih lengket. Yang kelima ternyata. Berarti 3 pangkat 3 dikali gini. Boleh? Boleh karena sifat komutatif, sifat pertukaran. Berarti siapa yang bisa kita coret di sini? Yang bisa kita coret 4 dengan 4. Bisa dong? Berarti tinggal berapa nakku? Akar dari 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 berapa? Akarnya mati dong Pak. Ih, pandai sekali. Akarnya pun mati. Akar mati, pangkat mati. Berarti ini sudah mati akarnya. Berarti tinggal 3 pangkat 3 sama dengan 27. Oke, kita masuk ke bentuk yang terakhir yaitu bentuk ke-9. A pangkat min M per N itu sama dengan 1 per A pangkat M per N. Contoh, 10 pangkat negatif 3 per 4. Itu artinya apa? Tinggal gampang, 1 per 10 pangkat negatifnya hilang, 3 per 4. Lanjut, 64 pangkat min 1 per 3. Berarti 1 per 64 pangkat 1 per 3. Kalau katanya di sini selesaikan. Oke, kita selesaikan. Siapa takut? Kan? 1 per 64 itu bisa dipangkat berapakan? 4 pangkat 3. Tes. 4 kali 4 kali 4. 16 kali 4, 64. Pas ya? Jadi kalian harus pakai logika anakku. 1 pangkat 1 per 3-nya jangan lupa. Ini sama dengan 1 per 4 3 kali 1 per 3. Berapa? Di sini kita buat 3 dikali 1 per 3. Berarti 3 per 3 sama dengan 1. Atau coret gini pun langsung boleh. Jadi 4 pangkat 1. Jawabannya berapa? 1 per 4. Itu dia kalau suruhnya selesaikan. Sekarang kita masuk pendekatan. Katanya 2 pangkat 10 itu hasilnya kan 1024. Itu setara dengan 10 pangkat 3. Berarti 2 pangkat 10 setara dengan 10 pangkat 3. Contoh. 2 pangkat 20 itu sama dengan berapa katanya? Atau setara dengan siapa? Gampang. Mainkan di sini. 2 pangkat 10 setara dengan 10 pangkat 3. Dimintanya 2 pangkat 20. Supaya ini 2 pangkat 20 berarti 2 pangkat 10 kita apai? Kita pangkatkan Pak dengan 2. Ya dong? Jadi kan 2 pangkat 10 kali 2 20. Berarti kalau ruas kanan kamu pangkatkan 2, ruas kiri harus juga pangkat 2. Dapat dah hasilnya. 2 pangkat 20 setara dengan 10 pangkat 3 kali 2. Pangkat 6. PR-mu nomor 1. Tuliskan nilai pendekatan dari 2 pangkat 60.
Ini dijawab, ini PR-mu nomor 1. Jadi nanti di buku PR kamu buat nomor 1 nilai pendekatan. Ini nanti PR nomor 1. Nilai pendekatan dari 2 pangkat 60 setara dengan titik-titik. Jawab pakai seperti ini. Kita sekarang masuk ke materi SMA yang sesungguhnya, yaitu fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial f dengan bilangan pokok a adalah fungsi yang memetakan setiap bilangan real x ke a pangkat x dengan a lebih dari 0 dan a tidak sama dengan 1 dan ditulis sebagai seperti ini. Bentuk pemetaan, bentuk formula. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal katanya fx sama dengan 2 pangkat x. Berapakah nilai f1? Gampang kali lah Pak. X digantinya jadi 1. Berarti setiap ada x kamu ganti dengan 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Sehkel gampang nah, ya kan? Sekarang f2 berarti ganti x dengan 2. 4. Udah lulus SMA. Soal yang kedua, fx sama dengan 3 pangkat min x. F0 berapa? Ganti x dengan 0, berarti 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 berapa tadi? 1. Ganti fx dengan 1. 3 pangkat negatif 1 sama dengan berapa ini tandaku? 1/3 pangkat 1 sama dengan 1/3. Kan pas? Sekarang ganti x dengan 2, berarti 3 pangkat negatif 2. Ini sama dengan 1/3 pangkat 2, itu artinya 1/9. Pas? Gampang kali. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Diberikan fx sama dengan 8 pangkat x, carilah nilai a dan b katanya. Berarti kan fx ini 8 pangkat x. 8 bisa kita pecah nakku. Ya kan? Jadi apa? 2 pangkat 3 pangkat x. Karena kita memancing ini ada 3-nya kan? Kita mainkan atau kita tukarkan. Berarti 2 pangkat x pangkat 3. Boleh? Boleh. Kalau di perkalian sifat komutatif berlaku. Kita mainkan yang a. F a/3. Berarti gantilah x dengan a/3. 2 pangkat a/3 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat apa? 3 kali ke dalam. Berarti 3-nya mati kan? 3 kali a/3. 3-nya mati berarti ini jadi 2 pangkat a. Lanjut yang b. F 1/3. Berarti gampang juga. 2 1/3 pangkat 3. Berarti kita kalikan 2 kali 3 kali 1/3. Ini sama dengan 2 3/3. Ini jawabannya bisa kita sederhanakan. 3/3, cara menyederhanakannya nakku, kalikan dengan yang di bawah. Akar 3/3 sama dengan 3 kali akar 3. 3 akar 3. Akar 3 kali akar 3. Berarti akar 3 kuadrat. Kan itu kan? Akar 3 kali akar 3 kuadrat dengan akar bisa mati. Berarti tinggal 3. Akar 3 kali akar 3. 3. 3 dengan 3 bisa mati. Jadi jawabannya akar 3. Maka jawaban dari punya kita ini adalah 2 pangkat akar 3. Soal berikutnya, sederhanakanlah 3 pangkat x tambah 4 dikali 5 pangkat x tambah 1 dikali 15 pangkat 2x kurang 1. Langkah pertama, ini tetap dulu. 3 pangkat x tambah 4 dikali 5 kali pangkat x tambah 1 dikali 15 ini berapa kali berapa? 3 kali 5 supaya ada hubungannya dengan yang di depan ya kan? Pangkat 2x kurang 1. Sekarang yang bisa kita pecah ini dia. 3 pangkat 2x kurang 1 dikali 5 pangkat 2x kurang 1. Seperti yang tadi, ya kan? Ini tetap. Selanjutnya, kita apakan lagi nih? Yang sama kita jumpakan. Ini dia, yang sama kita jumpakan menurut sifat A pangkat M dikali A pangkat N. Ini dengan ini. Yang pink dengan pink. Yang orange dengan orange. Ya kan? Ayo, yang pink sama pink.
Berarti 3 kali 3 berapa? 3. Kan ya? Menurut A pangkat M kali A pangkat N, A pangkat M tambah N, ya kan? Berarti 3 pangkat X tambah 4 tambah 2X kurang 1. Gitu juga untuk yang 5 ini. X tambah 1 tambah 2X kurang 1. 3 pangkat X tambah 2X, 3X. 4 kurang 1 tambah 3. Ya kan? 4 kurang 1 kan 3, positif 3. Kali 5 pangkat X tambah 2X, 3X. 1 kurang 1, 0. Inilah dia jawabannya. Tapi bisa juga kita sederhanakan lagi. Ini lihat. Kalau bentuk seperti ini, bisa kita pecah. Ini dia, kita pecah jadi gini. Berarti 3 pangkat 3X dikali 3 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3X. Sekarang yang bisa dijumpakan berarti pink dengan pink. Ya kan aku? Sama pangkatnya. Kan ya? Berarti kalau sama pangkatnya ini 3 kali 5 buka tutup kurung pangkat 3X kali 3 pangkat 3. Kan gitu? 3 pangkat 3 berapa? 3 kali 3 9 kali 3 27. Oke, sudah sampai di sini. Berarti ini tinggal kalikan 15 pangkat 3X kali 27. Inilah dia penyederhanaannya. Kita masuk ke soal yang kelima. Jika P sama dengan 2 pangkat 2X, tentukanlah bentuk berikut ke dalam P. Ini nanti kita ubah ke dalam P. P 2 pangkat 2X. 2 pangkat 2X. Kita langsung tulis saja dulu. Tambah 3 dikali 2 pangkat min 2X. Itu artinya 1 per 2 pangkat 2X. Ubah. P tambah 3 kali 1 per P. P tambah 3 kali 1 per P. 3 per P. Kan ya? Nah, seperti ini. Jadi apa? Samakan penyebut. Sama-sama P. P bagi 1. P. P kali P. P kuadrat. P bagi P 1. 1 kali 3. 3. Inilah dia jawabannya. Oke, sekarang soal yang terakhir. 2 pangkat 2X tambah 2 pangkat 2X tambah 1 tambah 4X pangkat X tambah 2. Kita ubah. Ini taruh dulu. Kan gitu. Tambah. Ini bisa nggak kita ubah, nakku? Bisa. Bentuk ini apa? A pangkat M tambah N. Kalau dipecah A pangkat M kali N. A pangkat M kali A pangkat N. Kan gini tadi bentuknya. Masih ingat? Nah, berarti bisa kita ubah menjadi apa? 2 pangkat 2X dikali 2 pangkat 1. Tambah. Ini pun 4 pangkat X dikali 4 pangkat 2. Ngerti ya? Bentuk seperti ini. Kalau nanti katanya gini bisa kita ubah seperti ini. Kalau ini yang dikasih tahu bisa dirubah seperti ini. Itulah dia uniknya matematika. Ya kan? Lanjut. 2 pangkat 2X tadi apa? P. Tambah 2 pangkat 2X P kali 2 pangkat 1 2 tambah ini 4X, Pak. 4 itu apa? 4 itu apa? 2 pangkat 2, boleh ya? Berarti 2 pangkat 2 pangkat X kali 4 pangkat 2, 16. P tambah P kali 2, 2P. Tambah 2 pangkat 2 pangkat X. Ini kan 2 pangkat 2X. 2 pangkat 2X kita misalkan tadi apa di atas? P. Berarti P dikali 16. P tambah 2P tambah P kali 16. 16P. Sama dengan berapa ini? 19P. Gampang. Maka diingatlah tadi yang Bapak bilang, yuk mengingat kembali itu, nakku. Karena itulah langkah dasar kita untuk seterusnya. Jadi dicoba, biar ada nanti bentuk seperti ini. Oh, bisa dipecah, bisa diubah, gitu dia. Sekian pembelajaran kita pada hari ini tentang fungsi eksponensial. Harapan Bapak kalian bisa mengulang-ulang agar kalian dapat lebih mengerti tentang fungsi eksponensial ini. Untuk itu anak-anak Bapak semuanya, jangan lupa jaga jarak jika keluar dari rumah, pakai masker dan ikuti protokol kesehatan. Kerjakan tugasmu dengan baik dan berikan selalu yang terbaik di matematika peminatan ini.
Untuk itu anak-anak Bapak seluruhnya, terima salam Bapak, salam sehat dan salam SMP. Semangat, fraternitas, Dina. Tuhan memberkati.